Selamat datang di video kelima tentang simulasi komputer berbasis teknik industri. Pada video kali ini, saya akan bahas tentang pentingnya distribusi probabilitas dalam simulasi. Mengapa distribusi probabilitas itu penting ya? Jadi dalam simulasi banyak proses yang melibatkan ketidakpastian. Seperti waktu kedatangan pelanggan yang tidak pasti, waktu pelayanan yang tidak pasti, hingga jumlah permintaan yang sudah pasti tidak pasti. Untuk menggambarkan ketidakpastian ini secara realita, kita perlu menggunakan distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas membantu kita untuk memodelkan variabilitas dalam proses yang ada, membuat simulasi lebih realistis dengan menggambarkan kejadian yang tidak pasti, menganalisis berbagai skenario dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Contoh kasus, waktu kedatangan pelanggan. Bayangkan kita sedang memodelkan sebuah sistem antrian di kasir. Waktu kedatangan pelanggan tidak selalu tetap. Kadang datang cepat, kadang lambat. Untuk menggambarkan ini dalam simulasi, kita bisa menggunakan distribusi probabilitas seperti distribusi eksponensial yang sering digunakan untuk memodelkan waktu antar kejadian dalam proses Poisson. Misalnya kedatangan pelanggan. Kemudian distribusi eksponensial. Apa itu distribusi eksponensial? Distribusi eksponensial adalah distribusi yang cocok untuk menggambarkan waktu antar kedatangan dalam sistem antrian. Karakteristik utama distribusi ini adalah waktu antar kedatangan bersifat acak. Rata-rata waktu antar kedatangan tetap, tetapi tidak pasti. Digunakan untuk menggambarkan proses yang terjadi dalam waktu yang tidak dapat diprediksi secara pasti, seperti kedatangan pelanggan. Baik, inilah langkah-langkahnya ya, silakan diikuti. Langkah 1, memilih distribusi. Mari kita lihat bagaimana kita bisa memilih dan mengaplikasikan distribusi dalam simulasi. Langkah pertama adalah memahami proses yang akan kita simulasikan. Dalam contoh ini, kita ingin memodelkan kedatangan pelanggan yang bersifat acak. Oleh karena itu, distribusi eksponensial adalah pilihan yang tepat. Kemudian, menulis kode SIMPI untuk distribusi eksponensial. Jadi ingat ya, untuk permodelan simulasi komputer, berupa program-program teknik industri biasanya menggunakan library SIMPI yang merupakan bagian dari program Python. Berikutnya langkah keduanya ya. Langkah kedua adalah mengimplementasikan distribusi tersebut dalam kode codingan. Dalam SIMPI, kita bisa menggunakan fungsi simpi.random.expovariate untuk menghasilkan waktu antar kedatangan yang mengikuti distribusi eksponensial. Berikut inilah kode Python-nya, bisa diikuti. Pada kode ini kita menggunakan random.expovariate 1.0 untuk menghasilkan waktu kedatangan yang mengikuti distribusi eksponensial. Angka 10,0 adalah rate kedatangan atau lambda yang menentukan seberapa sering pelanggan datang. Dalam simulasi ini, pelanggan datang secara acak. Seringkali memang seperti itu ya di dunia nyata. Serta setelah datang, mereka akan dilayani di kasir yang hanya memiliki kapasitas 1 waktu pelayanan di set sebesar 3 unit waktu. Langkah kedua, menyesuaikan distribusi lain. Contoh saja, distribusi eksponensial bukan satu-satunya distribusi yang digunakan dalam simulasi. Jika proses yang ingin kamu modelkan lebih kompleks, kamu bisa memilih distribusi lain seperti distribusi normal untuk memodelkan waktu yang lebih simetris, distribusi uniform untuk memodelkan kejadian dengan probabilitas yang sama dalam rentang waktu tertentu. Distribusi log normal ya, jika waktu antar kejadian lebih panjang di sisi kanan. Langkah 3, menjalankan dan menganalisis hasil. Terakhir, setelah simulasi berjalan, kamu bisa menganalisis hasilnya. Apakah waktu tunggu pelanggan atau customer terlalu lama? Apakah kasir sudah cukup efisien? Dengan distribusi yang tepat, kamu bisa mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang sistem dan melakukan optimisasi atau perbaikan. Dengan menggunakan distribusi probabilitas yang tepat, kita bisa memodelkan sistem yang lebih realistis dan dapat diandalkan. Pada video kali ini, kita belajar tentang distribusi eksponensial untuk waktu kedatangan pelanggan. Selanjutnya, kamu bisa mencoba distribusi lainnya sesuai dengan kebutuhan simulasi. Terima kasih ya sudah menyimak video ini.
Sampai jumpa di tutorial berikutnya.